Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana pada hari ini kembali saya hadir untuk terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya mau bagikan kepada saudara semuanya, sebab firman Tuhan itu adalah tuntunan, ya, atau terang pelita bagi jalan-jalan hidup kita. Jadi firman Tuhan sangat penting untuk kita ketahui dan untuk kita pahami. Namun kita sangat membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kita itu hikmat, supaya kita mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang berkat dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita disebut pengikut Kristus karena kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Tentu kita juga harus mengenal ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jangan sampai kita mengenal namanya, kita percaya di dalam namanya, tetapi kita tidak mengenal ajarannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, makanya saya selalu mengajak kepada kita semua untuk kita terus selalu belajar mengenal Yesus Kristus, mengenal kebenaran ajaran-ajarannya. Ya. Terutama kita harus sering mendengarkan firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan. Sehingga daripada itu maka iman kita akan terus diproses. Dalam jalannya waktu, Tuhan akan memimpin kita supaya kita semakin dalam dan semakin jauh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tema kita pada hari ini, ya, saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Dan ini tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Jadi saya kira firman ini tidak asing lagi, ya, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, tentu sering mendengarkan ayat-ayat ini. Sehingga karena itu saya ingin kembali mengingatkan kepada kita, ya, karena firman itu memang harus sering diulang-ulangi, ya, supaya kita mengingatnya selalu dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan heran ketika kita selalu membahas firman Tuhan itu berulang-ulang, dan memang itu adalah tugas kita untuk selalu mengingatkan sesama kita, supaya kita terus belajar mengenal firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam renungan pada hari ini, yaitu dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat, ya, di sini berkata demikian, ayatnya yang keempat, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tentu saudara, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, ayat-ayat ini tentu sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan waktu, dalam proses hidup kita, proses iman kita. Tentu ini sering kali terjadi. Namun karena kita selalu mengarahkan fokus hati pandangan kita kepada hal-hal dunia, sehingga kita seringkali tidak menyadari akan firman Tuhan, ya, yang sering kita dengar, namun tidak kita sadari bahwa itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita memang hidup di dunia ini, kita hidup menikmati segala yang ada yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, semua yang ada di dunia ini boleh kita miliki. Tetapi jangan kita mengikatkan diri kita kepada dunia ini dalam arti kita menjadi sahabat dunia ini dan kita mengabaikan firman Tuhan. Dan untuk itulah ayat ini disampaikan saudara dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat, ya. Artinya siapapun yang menjadi sahabat dunia,
itu adalah musuh Allah, saudara-saudara. Sebab dunia ini akan selalu memberikan segala sesuatu yang daging inginkan, bukan roh yang roh inginkan. Karena memang daging ini adalah berasal dari dunia, yaitu dari debu dan tanah. Sedangkan roh yang ada dalam diri kita berasal dari Allah. Sehingga sangat bertentangan ketika kita mengikuti daging kita, maka itu akan berlawanan dengan roh kita. Jadi di dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara, ya, boleh semua kita miliki, boleh kita semua kejar, kita perjuangkan semuanya untuk kita miliki semuanya, ya. Jadi boleh, tetapi perlu kita ingat, jangan kita ikatkan diri kita kepada dunia ini, ya. Jangan kita mengikat diri kita dengan hal-hal dunia, harta, kekayaan dunia ini, sehingga kita lupa akan segala ketetapan Tuhan, ya. Sehingga kita lupa akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya mungkin karena kita merasa bahwa kita telah mendapatkan semuanya itu oleh karena kerja keras kita. Mungkin karena Anda atau saudara merasa bahwa semua yang saudara dapatkan itu karena saudara bekerja keras, saudara telah memperjuangkan dan telah mengorbankan diri saudara untuk mendapatkan semuanya itu. Ya, itu adalah sifat kesombongan atau keegoisan. Makanya dikatakan, kenapa orang bisa berpikir seperti itu? Salah satunya adalah kenapa? Karena hatinya telah terikat oleh harta benda dunia atau segala sesuatu yang ia miliki di dalam kehidupan. Itulah yang mengikat dia sehingga ia lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Allah atau titipan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Namun karena kedagingan kita yang sangat lemah ini, saudara, karena daging kita yang sangat lemah ini yang telah menikmati semua itu, sehingga kita lupa roh yang ada dalam diri kita itu berasal dari mana. Sehingga kita lupa memberi dia sesuatu, untuk memberikan dia sesuatu yang membangkitkan roh saudara untuk hidup di dalam kebenaran itu. Apa? Salah satunya itu, saudara. Saudara harus belajar mengenal firman Tuhan. Boleh kita miliki semua harta benda apapun di dalam dunia ini. Boleh kita berusaha berjuang, berkorban untuk apapun yang kita inginkan. Tapi jangan kita lupa. Ya, harus kita dasari hati kita dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak salah jalan untuk melangkah. Supaya kita tidak terikat dengan harta benda yang kita miliki. Ataupun sesuatu yang nantinya akan kita capai dan kita miliki. Sebelum kita berjuang, sebelum kita mengejar impian kita, cita-cita kita, maka dalam proses itulah jangan kita lupa akan firman Tuhan. Dasari hati kita dengan firman Tuhan, supaya dalam proses itulah Tuhan akan mengarahkan kita dan akan menetapkan hati kita seperti tanah yang subur. Sehingga Tuhan akan memberkati apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita usahakan dalam perencanaan-perencanaan kita di dunia ini. Sehingga begitu kita mencapai semua itu, kita dapatkan semua ini, kita miliki semua itu. Ya. Karena jalan bersama dengan Tuhan, maka pada kesempatan itu, ya, pada titik pencapaian itu, artinya saudara tidak terikat dengan apa yang saudara miliki, apa yang sudah Tuhan saudara capai, apa yang saudara miliki saat ini. Saudara tidak lupa akan kasih Tuhan. Saudara memiliki kesadaran akan firman Tuhan dan tidak terikat oleh dunia, sebab saudara telah mendasari hati dengan firman Tuhan.
sehingga hati saudara itu diikat oleh Allah. Dan kuasa Tuhan itu terus bekerja. Sehingga apapun yang saudara lakukan, saudara perjuangkan, saudara rencanakan, saudara impikan, segala sesuatu itu ketika saudara memperoleh semuanya, tetapi saudara tidak terikat oleh itu. Semua harta dunia ini. Kenapa? Karena hati saudara itu telah terikat dengan Roh Allah. Yaitu dengan saudara mendengarkan firman Tuhan, dengan saudara berjalan dengan firman Tuhan dalam setiap proses-proses itu. Perlu kita ketahui dan sadari saudara-saudara. Ya. Daging kita ini sangat lemah. Ya, roh kita itu penurut, roh itu adalah penurut, tetapi daging ini lemah. Seringkali apa yang roh inginkan, tapi tidak dilaksanakan oleh apa? Oleh daging kita. Dan itu ketika kita jauh daripada firman Tuhan. Tetapi ketika kita selalu dalam persekutuan rohani, selalu hadir dan selalu berada dalam lingkaran rohani, dalam ibadat, dalam belajar dan mengenal firman Tuhan, ya, kita selalu hadirkan Tuhan dalam setiap perencanaan, usaha, pekerjaan kita, maka roh kita itu akan bangkit dan bersemangat. Ya, roh kita itu akan selalu bernyala-nyala dalam diri kita, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan karya Tuhan. Ia akan terus bekerja untuk kerajaan Allah. Dengan apa? Mengandalkan diri kita. Ketika roh itu akan berkuasa dalam diri kita, maka daging akan mengikuti segala apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu ketika hati kita didasari dengan kebenaran. Ya. Kalau saudara baca, ya, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 41. Di sana kalau tidak salah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Dan ini disampaikan kepada kita, saudara. Artinya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Baik tugas pekerjaan, pelayanan kita harus kita hadirkan dengan firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita tidak terikat dengan hal-hal dunia ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, harus kita dasari hati kita dengan firman Tuhan. Karena kalau kita buka juga di dalam Roma, kalau tidak salah Roma pasal 10 ayatnya yang Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 kalau tidak salah, ya. Jadi di sana berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sangat penting kita itu mendengarkan firman Tuhan, saudara. Itu adalah dasar, ya, dasar iman kita adalah firman Tuhan, iman kita. Firman Tuhan yang akan membawa kita, menuntun kita pada kebenaran. Yang akan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dunia ini. Dan ketika kita itu terus berada dalam firman Tuhan, maka kita akan mengikatkan diri kita kepada Allah. Sehingga segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, maka itu akan terjadi. Baik itu dalam pelayanan, tugas pekerjaan kita, usaha-usaha kita. Dan itu akan bisa kita lihat dan bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang berkati Tuhan. Tuhan itu menghendaki, ya, di dalam kehidupan pribadi kita. Dia menghendaki kita itu menjadi penyambung lidah. Ia ingin kita menjadi saluran berkat-Nya untuk semua orang. Ia ingin memilih kita untuk menjadi perantarannya. Menjadi perantarannya untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk mewartakan
kabar sukacita kepada semua orang. Khususnya mereka-mereka yang tertawan, mereka yang dikuasai oleh roh-roh dunia, dan mereka yang masih terikat dengan dunia hati mereka. Mereka ini yang perlu mendengarkan firman Tuhan. Mereka harus membutuhkan firman Tuhan untuk melepaskan ikatan-ikatan itu, sehingga mereka dibebaskan. Hanya dengan firman Tuhan, saudara, iman itu akan timbul, sehingga mereka akan dibebaskan dari ikatan-ikatan dunia itu. Karena apa? Kita tahu, saudara, bahwa keinginan dunia itu akan membawa kita pada maut, kepada dosa. Kenapa kita dituntut hidup di dalam roh dan kebenaran? Supaya kita hidup, supaya kita memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Maka jaminannya adalah keselamatan kekal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika misalnya hati kita telah terikat dengan Allah, bukan lagi kepada dunia, artinya Roh Kudus akan terus bekerja membawa kita, menuntun kita supaya kita terus bekerja untuk kerajaan Allah. Bekerja untuk kerajaan Allah, saudara. Salah satunya adalah mewartakan firman Tuhan. Menjadikan diri kita saluran berkat bagi sesama. Menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Baik itu melalui tutur kata kita dan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Jadi kerajaan Allah itu, saudara, bukan soal makanan atau minuman, bukan soal harta benda, tetapi yang dimaksudkan bekerja untuk kerajaan Allah itu adalah untuk kebenaran, supaya kita hidup seturut atau berkenan kepada Allah, supaya kita itu taat pada perintah dan ketetapan-ketetapan Allah, supaya janji-janji Tuhan yang Ia sampaikan baik dari dahulu, mulai dari nabi-nabi, ya, itu akan diwujud nyatakan dan akan terjadi dan akan kita alami di kehidupan yang akan datang. Itu kehidupan kekal. Karena Tuhan menginginkan kita itu hidup di dalam kerajaan-Nya, dan Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dalam penyiksaan. Kenapa kita selalu menerima masalah yang begitu banyak bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita? Perlu kita sadari bahwa masalah yang terjadi, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan akan membiarkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap masalah-masalah itu, tak perlu kita ketahui bahwa masalah itu tidak melampaui batas kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan tahu betul batas kemampuan kita. Jadi yang kita perlukan adalah kesabaran, dan kita tetap percaya kepada Allah bahwa sesulit apapun persoalan itu, maka akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kembali lagi, ya, ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bekerja untuk kerajaan Allah, kita menjadi pewarta-pewarta Tuhan, penginjil Tuhan. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, saudara, perlu kita belajar banyak tentang firman Tuhan. Kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Kita harus banyak belajar, supaya iman kita itu benar-benar iman yang sejati, dan iman kita itu matang, kuat dan kokoh di dalam kehendak Allah. Di dalam setiap proses-proses ini, saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa setiap proses-proses ini, ya, Tuhan tidak melihatnya. Tuhan itu selalu yang melihat apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan akan selalu memperhitungkan semuanya itu, saudara. Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia akan selalu melihat dan selalu tertuju matanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga ketika kita mengasihi Allah,
tentu kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tentu kita akan bekerja untuk kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, saudara, ya, kita mungkin pernah saudara dengar itu di dalam, kalau tidak salah, di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17, ya. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Ini berbicara tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17, ya, firman Tuhan berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ketika kita, saudara, bekerja untuk kerajaan Allah, itu bukan soal makanan atau minuman, bukan soal harta dunia ini. Tapi kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah tentang kebenaran. Bagaimana kita mengenal itu kebenaran dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan belajar mengenal Yesus Kristus. Sehingga kita tahu itu kebenaran. Dan damai sejahtera Tuhan itu tentu akan hadir di dalam hati kita. Sukacita itu akan memenuhi hidup kita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang mengubah hidup kita, saudara. Yang mengikatkan diri kita kepada Allah, bukan kepada dunia. Artinya ketika hati kita terikat dengan Allah, maka kita akan dibebaskan dari hal-hal dunia ini. Artinya kita hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan lagi hidup menurut daging. Nah, makanya saudara-saudara, sangat penting kita membaca firman Tuhan, sangat diperlukan kita sering mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kerajaan Allah itu benar-benar nyata di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Ketika ada Roh Kudus, maka di situ ada kerajaan Allah yang bekerja. Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang bagi sesama. Dengan apa? Karena Roh Kudus itu bekerja untuk memberikan damai dan sukacita, memberikan kemenangan, kemerdekaan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi banyak orang, saudara, mengenal kebenaran, tetapi tidak satu pun nyata dalam perbuatan mereka. Mungkin mulut mereka, lidah-lidah mereka selalu berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi nyata dalam perbuatan-perbuatan mereka telah menyangkal Allah. Banyak yang terjadi sekarang, saudara. Kalau saya mau katakan itu banyak. Banyak orang yang bisa berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi lihat apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka hidup jauh dari kebenaran itu yang mereka beritakan, yang mereka sampaikan. Banyak orang yang dimana pada waktu yang diperlukan, baik itu dalam misa di gereja, di persekutuan doa, ya, pada saat itu sajalah, pada saat-saat seperti itu, ya, mereka berbicara tentang firman Tuhan. Tetapi selepas dari itu, mereka akan kembali ke hidup mereka yang jauh dari kebenaran. Banyak yang saya lihat yang terjadi sekarang ini. Mulut-mulut mereka berbicara memuji Tuhan, tetapi apa yang terjadi dalam pribadi mereka? Mereka telah menyangkal Allah, nyata di dalam perbuatan mereka. Jadi mereka tidak bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Tapi kita jangan membenci kita orang-orang seperti itu, saudara. Jangan kita membenci mereka. Ya. Dengarlah apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka berbicara tentang firman Tuhan, dengarkan. Tetapi jangan ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa? Upah itu telah tersedia oleh Allah.
mereka semua akan mendapat upahnya. Semua orang akan mendapat upah dari hasil perbuatan mereka masing-masing. Tetapi saudara-saudaraku, bagi kita yang mengenal firman Tuhan, bagi kita yang menjadi pengkhotbah, perlu kita sadari hal ini. Harus kita bisa menjadi contoh teladan untuk orang lain. Untuk umat-umat Allah, anak-anak Allah. Apa yang mau kita katakan, saudara? Ketika misalnya kita menjadi pengkhotbah berbicara tentang firman Tuhan di setiap persekutuan doa maupun di gereja atau dimanapun, tetapi kita masih hidup dalam kemabukan pesta pora, apakah ini yang dikatakan bahwa kita hidup di dalam kebenaran? Kalau kita masih hidup mabuk-mabukan, kalau acara-acara dunia ini kita selalu hadir 24 jam, tapi ketika kita hadir dalam persekutuan doa, satu jam saja kita menjadi gelisah. Apakah ini yang dikatakan bahwa kita hidup dalam kebenaran? Perlu kita sadari ini, saudara. Khususnya kita yang menjadi pengkhotbah atau pemberita Injil. Kita harus menjadi contoh untuk semua orang. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, harus kita nyatakan itu pula di dalam tindakan perbuatan kita sendiri. Ya. Karena firman Tuhan itu dasar kekuatan kita, saudara. Coba kita buka di dalam, kalau tidak salah itu di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian di sana. Di ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, perlu kita dengar kembali lagi, saudara. Dengarkan sekali lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kita tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya itu kita lakukan dalam tindakan dan perbuatan, itu yang dimaksudkan. Firman-Nya kita lakukan dalam tindakan perbuatan kita. Maka ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka kita akan menerima dan itu akan terjadi. Saudara bisa lihat ya, pada mereka hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan yang banyak melakukan tanda, mukjizat, kesembuhan, pelepasan, pembebasan. Itu terjadi karena apa? Iman mereka kepada Tuhan. Saudara. Karena apa? Karena firman itu tinggal dalam pribadi mereka. Bukan hanya sekedar ucapan atau kata-kata mereka. Ketika kita ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 ini Tuhan sampaikan. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini ada dua hal di sini, saudara. Saya pernah merasakan di waktu saya itu masih umur kecil. Waktu saya masih mulai dari SD dulu, saudara. Saya memang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Dia. Tetapi firman-Nya itu belum sepenuhnya tinggal dalam pribadi saya. Kenapa? Kelakuan, sikap, perbuatan saya itu masih jauh dari kebenaran. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena saya pada waktu itu ya belum dan tidak pernah membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan saja tidak cukup, saudara, kalau kita tidak membaca. Jadi membaca dan mendengar dua hal yang harus sejalan. Supaya kita dimerdekakan, supaya roh Allah itu bekerja dalam pribadi kita. Tetapi kemudian sejak saya bertumbuh dewasa, di mana Tuhan itu selalu bekerja, Roh Kudus Tuhan selalu bekerja, di mana saya mulai membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, disitulah baru firman itu benar-benar tinggal. Saya tidak bersaksi tentang diri saya sendiri, saudara. Tetapi dalam setiap pelayanan-pelayanan terjadi, dalam pelayanan-pelayanan yang terjadi, ya, dalam pelayanan-pelayanan saya, saudara, saya tidak bersaksi tentang diri saya sendiri, tetapi
biarlah orang-orang yang melihatnya itu, mereka menceritakan itu, bukan kita, bukan saya sendiri. Tapi mereka yang mengalami pelepasan, kesembuhan, pembebasan, mereka satu-satunya menjadi saksi. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kita itu menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan di situ kita ketahui bahwa firman Tuhan itu benar-benar tinggal dalam diri kita. Bukan hanya kita tinggal dalam Tuhan, bukan hanya kita percaya kepada Yesus, namun firman-Nya tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Semua orang itu bisa berkata, saya percaya kepada Yesus. Tapi apakah firman-Nya tinggal di dalam hati? Apakah ketetapan firman-Nya kau lakukan? Apakah engkau taat pada firman-Nya atau perintah? Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Supaya apa yang kita minta dalam doa kita, maka akan terjadi mujizat Tuhan di dalam doa-doa kita, dalam pelayanan-pelayanan kita. Akan Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika hati kita didasari oleh firman Tuhan, maka percayalah, ya, maka dalam setiap perjuangan proses-proses hidup kita, di dalam kita mengejar sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, ya kita harus dasari dengan firman. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan supaya kita tidak terikat olehnya, tetapi hati kita itu terikat dengan Allah, sehingga kita selalu memiliki kesadaran akan kebenaran, ya, karena kebenaran itu di atas segala-galanya. Kebenaran itu melampaui segala akal budi kita, kemampuan kita. Sehingga ketika kebenaran itu ada, maka ia akan mengendalikan diri kita, baik tubuh kita akan ia kendalikan. Sehingga kita ketika semua berjalan bersamaan, kita dalam proses hidup kita ini, kita selalu berjalan dengan firman Tuhan, maka apapun yang kita capai dalam hidup di dunia ini, baik harta, kekayaan, baik itu kita mencapai kesuksesan atas usaha-usaha kita, ya, tetapi kita tidak terikat olehnya. Kenapa? Hati kita sudah didasari oleh firman Tuhan, sehingga kita memiliki kesadaran akan kebenaran, yang dimana apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang sudah kita raih, sudah kita capai, semuanya dasar oleh karena berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kali ini, renungan firman Tuhan pada hari ini. Ya, semoga renungan firman Tuhan ini bisa memberikan manfaat, dorongan iman saudara, dan mengingatkan saudara supaya semakin terus belajar mengenal firman Tuhan, dan semakin terus semangat hadir dalam hal-hal rohani, dalam persekutuan doa, dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin dengan mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini, saudara memiliki semangat, kerinduan untuk selalu belajar mengenal Tuhan. Saya percaya itu, saudara, bahwa ketika kita mempunyai komitmen, ketika kita membuka hati kita untuk mau belajar firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja memimpin saudara pada kebenaran Allah, sehingga dalam proses-proses pertumbuhan iman saudara akan ada mujizat-mujizat yang akan terjadi, yang akan saudara rasakan dan lihat, dan lihat segala apa yang Tuhan menyatakan di dalam hidup saudara. Itu lebih daripada apa yang saudara harapkan, bahkan lebih dari apa yang saudara bayangkan. Sehingga karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, semoga renungan hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan semangat, sukacita, damai dalam hati saudara untuk terus membangun iman, untuk selalu bersekutu di dalam hal-hal rohani, mau belajar mengenal firman Tuhan, ya, dan memiliki rinduan untuk selalu bekerja untuk kerajaan Allah. Ya. Saya percaya saudara bahwa setiap orang-orang yang mengasihi Allah akan Tuhan selalu pelihara dan jaga, akan selalu Tuhan bimbing dan tuntun mereka untuk selalu berada di dalam jalan kebenaran. Saudara-saudaraku, ya, dimanapun berada, khususnya orang-orang Kristen, pengikut Kristus, khususnya kita orang Katolik, ya, semoga kita bukan hanya saja
mengauki Tuhan itu dengan ucapan kita, bibir dan lidah kita, tetapi kita juga melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya, itu dalam tindakan perbuatan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.